Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Ada dua hal yang mau saya katakan dalam sharing saya. Yang pertama adalah ketika kita mau menerima komuni di dalam Ekaristi, kemudian imam akan mengangkat atau mengelevasikan tubuh Kristus dan darah Kristus ke atas, diperlihatkan kepada umat. Lalu pada pokoknya mengatakan, lihatlah anak domba Allah, ia menghapus dosa, dan seterusnya. Maka kita akan mencoba memperhatikan lebih dalam lagi mengenai Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, ketika imam mengangkat hosti dan anggur dan darah Kristus, lalu dia mengatakan, lihatlah. Atau kalau dalam bahasa Jawa akan lebih jelas lagi dengan mengatakan waspadakno. Itu artinya dilihat dengan seksama. Tetapi apa yang biasa saya lakukan adalah saya lalu mengatupkan tangan, membuat sikap penyembahan, lalu mengangkat tangan saya, kedua tangan saya itu dengan sikap menyembah, dan benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh imam. Namun demikian, saya tidak tahu apakah itu terjadi pada gereja-gereja Bapak, Ibu, Saudara. Orang seringkali tidak melakukan penyembahan. Orang seringkali juga kalau melakukan penyembahan tetapi tidak melihat tubuh dan darah Kristus yang diangkat oleh imam itu. Padahal benar-benar di sini dikatakan oleh Yohanes adalah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu lalu kelanjutannya dia dikatakan bahwa, ataupun mungkin seorang prodiakon juga mestinya juga memberikan kepada memperlihatkan hostinya kepada orang yang mau dikirim, dengan mengatakan seperti halnya seorang pastor mengatakan seperti itu. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Lalu kita akan menjawab dengan jawaban yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sikap mengelevasikan, sikap penyembahan itu biasanya terjadi pada saat imam itu mengelevasikan atau mengangkat hosti ataupun mengangkat darah Kristus. Ini yang mungkin perlu juga kita sebagai katekis mau cross check dengan TPE. Apakah yang seharusnya kita lakukan? Apakah yang bisa kita ajarkan pada anak-anak didik kita? Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Yohanes mengatakan, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air,
supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenalnya, tetapi yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, jikalau aku melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan umat lingkungan atau umat pada pertemuan-pertemuan tertentu, ada biasanya dimunculkan kesaksian-kesaksian. Inilah yang saya kira menjadi contoh bagi kita semua, kesaksian dari Yohanes yang seperti kemarin juga sudah kita dengarkan dalam Injil. Bagaimana Yohanes memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Memang kesaksian itu ada banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, atau apapun yang bagaimana Tuhan memberikan tangannya, mengulurkan tangannya untuk kehidupan kita. Lalu kita memberikan kesaksian di situ. Satu hal yang mungkin saya mau aturkan pada Bapak, Ibu, dan saudaraku, Yohanes memberikan kesaksiannya dengan cara yang sangat baik, dengan sangat rendah hati. Aku begini karena aku dibeginikan, dan seterusnya. Dan tidak ada rasa di sana mau mengatakan karena aku Tuhan memberi begini-begini. Tidak. Tetapi justru benar-benar karena Allah sendiri yang telah memberikan kepadanya firman, sabda, suruhan, lalu dia mengerjakan. Dan itu juga diperhatikan oleh Yohanes, lalu diberikan kesaksian itu kepada kita. Dan jelas bahwa kesaksiannya sangat rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita pun bisa memberikan kesaksian iman kita, kesaksian hidup kita, kesaksian pengalaman-pengalaman rohani kita kepada orang lain. Namun sekali lagi bahwa mari kita belajar kepada Yohanes yang begitu rendah hati memberikan kesaksiannya kepada kita semua hari ini. Coba perhatikan, adakah di dalam apa yang dikatakan Yohanes itu sifat menyombongkan diri atau ada rasa-rasa menyombongkan diri? Saya rasa tidak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari sekali lagi kita sebagai orang-orang yang telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita memberikan kesaksian iman kita, kesaksian rohani kita, kesaksian hidup kita, kesaksian keluarga kita terhadap orang lain yang mungkin sangat-sangat belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kita mohon, janganlah kiranya kita atau didekatkan pada kesombongan, tetapi kita sungguh-sungguh dijauhkan pada kesombongan pribadi. Amin. Berkah dalam.